Nah, lebih penting lagi daripada itu adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Halo orang tua Tanam Benih, selamat datang kembali ke Tanya Tanam Benih. Kali ini kita akan membahas topik komunikasi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk Jonen yang masuk dalam chat kami di Facebook dan juga Malinda Gumarnito yang menanyakan tentang bagaimana menghadapi anak ngeyel itu ya. Karena anak ngeyel itu ya biasanya ada hal-hal yang dia ucapkan atau dia mau ungkapkan. Nah, saya coba ambil potongan kata komunikasi untuk dapat diingat dengan mudah ya. Jadi kita mulai dengan ko dulu. Ko itu adalah konsisten dengan perkataan dan konsekuensi. Jadi terapkan konsekuensi natural apabila anak memang melanggar batas-batasan yang sudah diberikan. Tentunya dengan begitu, batasan itu perlu ada dulu. Jadi tidak bisa kita memberikan konsekuensi apabila batasan itu belum diterapkan ataupun belum diberitahukan kepada anak-anak. Itu tentunya tidak adil. Jadi kita perlu konsisten. Pada saat kita sudah menerapkan batasan-batasan tertentu, batasan tersebut perlu dijalankan dengan tepat. Ya, dan juga terus dijalankan dengan konsisten. Itu yang pertama. Kedua, dari mulai dari diri kita sendiri. Jadi apabila kita memang ada batasan, ada aturan, ya, aturan keluarga. Batasan dan aturan ini tidak hanya berlaku untuk anak saja, tapi batasan dan peraturan ini berlaku untuk kita sebagai orang tua juga, ya. Jadi sebuah keluarga menjalankan peraturan dan aturan tersebut bersama-sama. Misalnya ya, misalkan kita bilang ada peraturannya, kita kalau misalnya lagi makan keluarga tidak boleh ada gadget sama sekali. Ya, itu ada peraturan buat semua anggota keluarga, tidak hanya anak saja. Ya. Nah, dalam hal komunikasi mungkin kita bilang kalau satu berbicara, satu mendengarkan. Misalkan itu adalah peraturannya dalam keluarga. Nah, berarti itu juga diterapkan oleh orang tua. Pada saat anak berbicara, kita sebagai orang tua juga tidak berbicara. Nah, itu dua, komu. Nikmati prosesnya. Jadi, ini mungkin agak panjang ya. Jadi, proses itu bukanlah hasil, Bapak Ibu sekalian. Proses itu adalah bagaimana satu langkah demi satu langkah itu dapat dirasakan dan dapat dinikmati. Jadi kita bukan mau mengharapkan bahwa anak ikutin perintah kita. Ya, mungkin itu adalah hasil akhir. Tetapi yang perlu kita jalankan adalah prosesnya. Bagaimana kita bisa sampai di proses di mana anak akan mengikuti perintah kita. Apa sih tahapannya gitu ya. Nah, lebih penting lagi daripada itu adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Pada saat anak itu kecil, pada saat itu anak itu berusia muda, mudah sekali sebagai orang tua untuk kita katakan, ayo kerjakan. Kalau enggak, kalau tidak, ini. Nah, itu mudah sekali. Hanya perintah, anak mungkin dengan ketakutan jalan. Tetapi pada saat anak itu memasuki remaja, hal-hal ini sudah tidak bisa berjalan. Atau mungkin kadang-kadang anak-anak remaja sudah lebih kuat daripada kita, gitu ya. Itu akan menjadi satu bumerang bagi kita pada saat kita tidak menjalankan komunikasi yang baik pada saat anaknya usia muda. Sehingga komunikasi ini perlu dijalin dulu. Jalin rasa percaya, jalin hubungan baik, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Jadi nikmati prosesnya. Oke. Nah, nikmati proses itu juga berarti bahwa proses komunikasi adalah dua arah. Komunikasi itu bukanlah satu arah. Jadi bukan hanya perintah dari orang tua anak ikut, ya. Komunikasi ada dua arah di mana orang tua memberikan perintah, anak merespons, mungkin anak bisa menanggapi, orang tua bisa kembali memberikan arahan, ya, dan seterusnya. Inilah komunikasi, ya, bukannya satu arah. Satu arah itu bukan komunikasi. Satu arah itu mungkin hanya sebuah perintah atau hanya sebuah instruksi, tapi itu bukan komunikasi. Komunikasi itu selalu dua arah, ya. Nah, lalu komunika. K ini adalah kasih satu-satu. Mungkin kita sebagai orang tua melihat anak kita, aduh, kenapa ya anak saya ini belum bisa, ini belum bisa, ini belum bisa, ini belum bisa, ini belum bisa. Banyak sekali yang kita mau beritahu kepada anak-anak kita. Tetapi anak-anak itu tidak dapat mendengarkan semua itu sekaligus, satu-satu. Jadi misalkan ada satu hal ini yang mau diperbaiki, oke, bagaimana kita akan berkomunikasi tentang hal itu satu persatu sampai hal itu
bisa mungkin lebih baik. Mungkin kita tidak perlu sampai 100% itu tuntas, kita masuk lagi hal kedua. Ya, hal kedua sudah hampir tuntas, baru hal ketiga. Ya, mungkin pada saat hal ketiga kita perlu ingatkan kembali di hal pertama. Karena itulah manusia. Kadang-kadang diingatkan, lupa, perlu diingatkan kembali, ya, sehingga ini perlu terus berjalan, ya, dengan sabar tentunya, ya. Nah, kasih satu-satu. Nah, lalu komunikasi. Siapkan waktu. Pada saat kita berkomunikasi, itu tidak dapat dilakukan pada saat kedua pihak, baik dari anak maupun dari orang tua itu dalam kondisi emosi yang sedang tidak netral. Dalam artian adalah misalkan anak marah, orang tua marah. Itu udah paling tidak efektif, ya. Kalau anak marah, orang tua tenang, itu juga tidak efektif. Orang tua marah, anak tenang, itu juga tidak efektif. Karena kata-kata yang dikeluarkan ataupun hal-hal yang mau diucapkan menjadi hal-hal yang tidak logik, tapi itu lebih emosional. Makanya itu perlu dicarikan waktu, siapkan waktu untuk berbicara pada saat kedua-duanya tenang. Ya, jadi pada saat memang ada masalah tersebut dan masalah tersebut itu muncul, mungkin sebaiknya yang perlu dilakukan adalah mundur dulu. Mundur dulu, catat, cari tahu, perbaiki. Ya, pada saat ada waktu yang tertentu baru dibahas bersama. Maka ada baiknya sebuah keluarga ada waktu berdiskusi bersama di satu waktu tertentu yang di mana semua pihak keluarga bisa hadir. Ya, mungkin di hari Minggu sore atau Sabtu sore, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan santai. Mungkin pada saat minum atau makan snack bersama-sama, ya. Itu bisa dilakukan atau saat bermain board game bersama-sama. Nah, ini bisa dikomunikasikan dan dikatakan berkenan apa yang perlu diperbaiki, ya. Nah, saya akan coba bantu ringkas lagi. Jadi komunikasi, KO-nya itu berarti konsisten dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Mulai dari diri kita sendiri. Nih, nikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. K, kasih satu-satu, ya, dan kita memberikannya dengan penuh hati, ya. C, terakhir adalah siapkan waktunya. Jadi pada saat berbicara jangan hanya pada saat kita emosional saja, ya. Semoga ini membantu dan terus ikuti kami di Tanam Benih. Jangan lupa like kami, subscribe kami juga, dan terus dukung kami dengan berbagai program-program kami yang akan ada berikutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa, orang tua Tanam Benih.